Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namun Budaya. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dari Prodi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Gramianti. Saya dari program studi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Laski Kusairi dari program studi Agribisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelas 1B Agribisnis, akan mengorasikan tentang pengaplikasian dari butir-butir Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa. Pengaplikasian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasialis dalam setiap diri bangsa, untuk mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah, serta menghindari adanya tindakan separatis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman nilai-nilai Pancasila akan menciptakan dan menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan. Maka dibuatnyalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia, di mana kalimat tersebut berartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Awal mula teruntuhnya suatu negara bukan hanya disebabkan dari serangan luar atau eksternal, melainkan juga disebabkan dari internal atau pihak dalam, di mana suatu negara yang memiliki masyarakat yang mengalami perpecahan akan berdampak bagi ketahanan negara yang akan semakin mudah diserang dari luar. Negara yang memiliki masyarakat yang teguh, bersatu, padu, maka akan sulit untuk dikalahkan. Negara yang memiliki syarat tersebut sudah menjadi negara yang berdominan di kancah internasional. Karena dampak dari persatuan tidak hanya berdampak kepada ketahanan negara, namun juga dapat berdampak besar bagi ekonomi dan pembangunan negara. Maka dari itu, Pancasila sangatlah penting bagi Indonesia, tidak hanya dalam hal persatuan bangsa saja, namun dalam berbagai hal seperti pedoman hidup dan berperilaku masyarakat, serta cita-cita penerapan pemerintah yang baik dan benar. Untuk itu, demi menjaga serta melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka generasi penerus haruslah terus diturunkan pengetahuannya, wawasan Nusantara, dan semangat persatuan demi keberlangsungan negara yang mana akan menjadi kekuatan negara dalam mempertahankan negaranya. Pancasila adalah dasar tertinggi bangsa Indonesia yang nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan, karena setiap sila yang terkandung dalamnya mengandung 4 sila lainnya yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan dijadikan sebagai dasar serta ideologi negara. Selain itu, Pancasila juga bertujuan untuk mengayomi, membimbing, dan melindungi warga negara Indonesia, baik dalam praktik tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan dan memiliki tantangan tersendiri. Mahasiswa adalah seseorang agen perubahan yang akan membawa negara ini ke arah yang lebih baik, dan hal tersebut menjadi sebuah tanggung jawab bagi mahasiswa. Tak hanya sekedar menuntut dan meraih ilmu, tetapi juga mahasiswa harus mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapat selama proses pembelajaran untuk membantu penyelesaian permasalahan dan tantangan yang terdapat di masyarakat di lingkungan sekitar. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pada awal kemerdekaan, hal pertama yang paling dibincangkan adalah dasar negara untuk mempersatukan seluruh wilayah menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu lahirlah Pancasila sebagai dasar negara untuk pedoman pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia dan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Berkat dengan adanya Pancasila sebagai semangat persatuan dan kesatuan, gangguan yang membuat tercorengnya keutuhan bangsa dan negara dapat terselesaikan. Pandangan hidup bangsa harus berasal dari nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat yang menjadi unsur lapisan masyarakat itu. Setiap masyarakat yang mendiami suatu daerah di Indonesia pastilah mempunyai ciri kebudayaan dan pandangan hidup masyarakat yang perlu dilindungi, dihormati, serta dimajukan oleh negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa secara keseluruhan merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat yang majemuk. Pancasila memiliki ciri yang khas dalam kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai saling menghormati antar sesama penganut agama dan tidak mempermasalahkan perbedaan tentang cara beribadah kepada Tuhan.
Konflik agama banyak yang terjadi karena sentimen agama tidak akan terjadi apabila kita memahami secara mendalam tentang Pancasila, terutama pada sila pertama, karena akan tercipta rasa saling menghormati dan menghargai ketuhanan yang masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Perlakuan yang adil terhadap martabat manusia. Pengertian manusia yang beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan, sehingga tubuh nilai saling menyayangi dan mengasihi antar sesama serta menghormati nilai-nilai hidup setiap orang. Nilai-nilai pada pasal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan memiliki satu tekad yang sama dalam pencapaian cita-cita. Pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Pesan ini bertujuan menciptakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan sehingga mencegah terjadinya konflik di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan terjadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung. 1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. 2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang ditempuh melalui jalan musyawarah dengan dilandasi akal sehat. 3. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 4. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Pasal ini bertujuan mengembangkan nilai permusyawarahan. Apabila setiap permasalahan atau konflik diselesaikan dengan musyawarah, maka akan semakin mengeratkan bangsa dan tidak akan terjadi konflik di dalam negara yang berkepanjangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai-nilai 1. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. 2. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan atau keamanan nasional. 3. Cita-cita kemasyarakatan adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Kesimpulannya adalah, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dari perpecahan konflik yang terjadi dengan lapisan masyarakat. Dengan jalan, setiap masyarakat harus mampu menjiwai secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.